Ya, akhirnya Presiden Biden menandatangani RUU stimulus senilai 1,9 triliun yang sangat dinantikan oleh para warganya dan juga termasuk para pakar ekonomi. Oke, ini persis dengan apa yang sempat kami ulas pula, bahwasanya kalau memang ternyata stimulus itu sudah dipastikan lolos dan juga akan sangat mudah lolos dari DPR. Kemudian ditandatangani menjadi undang-undang, dan menurut kabar, Yellen mengatakan bahwasanya esok hari atau kurang lebih di akhir pekan, warga Amerika sudah bisa menikmati uang tunjangan tersebut. Oke, kalau kita bicara tentang strateginya, apa yang harus terjadi? Silakan buka kembali rekaman-rekaman video kami yang sudah kami tayangkan di YouTube kami, di siaran ataupun live streaming kami, dan juga termasuk webinar kemarin. Oke, kalau kita bicara tentang kesimpulannya, stimulus muncul, apa yang akan terjadi? Dampaknya terhadap market apa? Intinya adalah stimulus itu terkait dengan jumlah uang yang beredar dan memperkaya atau memperbanyak jumlah uang yang beredar. Yang artinya ini akan berurusan dengan supply dari uang tersebut. Uang mana? Uang negara tersebut. Karena kita bicara tentang efek dari paket stimulus fiskal yang diluncurkan oleh Joe Biden, maka kita bicara tentang pelemahan dolar. Ya, betul sekali. Pelemahan dolar ini dampaknya kemana? Anda tinggal petakan dari masing-masing market yang ada, yaitu terkait dengan indeks saham atau bahkan dengan currency lain. Termasuk salah satunya emas yang seharusnya secara normal ini akan kembali diburu. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Kenapa emas tiba-tiba mulai penurunan? Kembali cek lagi apa yang sempat kami sampaikan di webinar kemarin, bahwasanya market sentiment yang sekarang ada adalah terkait dengan kekhawatiran inflasi. So, strategi yang paling baik untuk Anda yang menginginkan medium term atau tidak sabar kenapa emas tidak mengalami kenaikan lagi, maka Anda harus sabar menanti sampai kurang lebih FOMC minutes di tanggal 16 dan 17 Maret. So, untuk intraday, Anda boleh follow sentimen yang terjadi, tapi juga perhatikan area-area support ataupun resisten yang ada. Dan itu yang akan kita kupas saat ini. Nah, lalu kemudian terkait dengan Federal Reserve, ini pun sudah kami sampaikan di channel-channel YouTube kami, bahwasanya kalau Anda perhatikan dari apa yang terjadi oleh bank sentral lain, apalagi kemarin ECB sudah melakukan penambahan atau istilahnya menaikkan pembelian obligasi melalui program PEP yang diluncurkan senilai 60 atau di kisaran 60 sampai 100 billion, dan itu baru akan terjadi di pekan depan. So, kita akan lihat ini sudah dilakukan oleh RBA juga dengan pembelian obligasi jangka panjang pemerintah Australia senilai 400 million ataupun 400 miliar dolar Aussie. Yang artinya, jika memang RBA lalu kemudian ECB sudah melakukan hal yang serupa, maka bukan mustahil Fed pun akan mempertimbangkan hal yang serupa. Jadi, poinnya adalah apa yang akan dilakukan Fed. Meskipun stimulus fiskal sudah dicairkan, tapi kalau Fed tidak meredam kenaikan imbal hasil atau yield, maka ini akan sia-sia dan kita akan lihat tekanan kembali terjadi pada emas. Tapi kalau misalkan Fed melakukan apa yang dilakukan oleh RBA maupun ECB dalam hal ini menambahkan pembelian obligasi, maka itu akan sangat efektif meredam kenaikan yield. Atau pilihannya adalah melakukan pemangkasan suku bunga kembali, yang saya rasa skenario ini sangat tidak diinginkan oleh Fed. Jadi kemungkinan kita akan nantikan apakah dia mau membeli kembali obligasi atau memang tetap membiarkan sampai akhirnya inflasi berkembang lebih lanjut. Dan itu yang menjadi poin utama yang membuat market khawatir kalau ternyata Fed tiba-tiba men-switch strategi ataupun kebijakan moneter mereka dengan kenaikan suku bunga. So, kita akan lihat technical view untuk kali ini dari sisi obligasinya seperti apa, lalu kemudian dari imbal hasil atau yield, dan juga dari DXY, termasuk comparison terhadap atau efeknya terhadap emas. Technical view 12 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 12 Maret 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali dengan uraian apa yang akan terjadi terkait dengan US Treasury dan juga termasuk US Treasury Yield. Nah, oke, di sisi grafik kemarin memang terjadi spike persis dengan dugaan kami bahwasanya ada kenaikan. Itu berarti suatu hal yang bagus, oleh karenanya sempat spike emasnya sampai 17.39. Nah, kenaikan ini berarti pertanda bagus karena obligasi cenderung kembali diburu ataupun diminati oleh investor, dan berarti pemerintah memiliki dana tambahan untuk membiayai program-program yang diinginkan. Lalu kalau kembali ke dalam sisi teknikal, persis dengan areal yang sempat kita duga bahwasanya areal resisten bisa saja ditembus, tapi juga ini agak mengkhawatirkan karena kemarin ini sempat kembali ke dalam, lalu kemudian sekarang yang terjadi adalah dia sedang tersungkur kembali. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan kembali menurun atau dalam artian tertekan, atau apakah nantinya akan terpantau.
Nah, kalau lihat dari kondisi ini tetap menjadi area support kita. Lalu kemudian saya juga bisa menggunakan area garis trend line seperti demikian. Sekitaran areal ini atau maksimum di areal ini bisa saja dia terjadi pantulan kembali dengan asumsi bahwasanya trend channel yang terbentuk adalah mengarah ke atas. Nah, walaupun kalau secara garis besar juga dalam 1 bulan terakhir yang menjadi permasalahan adalah penurunan ini. Ya, penurunan ini swing low-nya terlalu of course, ini adalah areal tekanan. Artinya, kita harus menantikan dan sabar menanti bahwasannya dia harus kembali mendobrak areal trend channel ini. Artinya, resisten itu harus ditembus, dan kalau kita geser ke bagian kiri, berarti dia akan menembus zona 9631. Nah, artinya di sini akan dibutuhkan tenaga dorongan yang jauh lebih besar. Dan saya rasa itu baru akan terjadi di FOMC minutes nanti di pekan depan. Nah, berarti kemungkinan potensi dari yield-nya yang harus kita ekspektasikan atau yang kita harapkan akan berkebalikan. Kalau tadi bagian obligasinya harus mengalami kenaikan, berarti di sisi yield-nya dia harus kembali mengalami penurunan. Persis dengan yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Nah, dikarenakan area kenaikan sekarang sedang terjadi, itulah sebabnya kenapa emas justru mengalami kembali tekanan untuk penurunan sampai zona 17.18. Bahkan tadi malam pun, begitu dia sudah sempat spike 17.39, dia kembali tersungkur, dan ini adalah penyebabnya. Bagian yield, dia sudah mengalami kenaikan kembali. Jadi kemungkinan potensi inilah yang sedikit mengganggu apa yang terjadi dalam tadi malam dan juga termasuk pagi hari ini. Agak suspected sekali, agak sedikit mencurigakan, akankah dia menjadi spike kembali lalu kemudian menembus zona katakanlah ini bagian neckline, trend line-nya atau channelnya. Saya hapus bagian trend line atau ini ya, bagian segitiga yang kemarin sempat kita kupas. Nah, berarti saya bisa mendapatkan areal ini atau areal ini ya. Selama dia masih berada di bawah zona trend line ini, bisa saja nantinya terjadi rejection kembali. Yang berarti kita masih tetap harus menunggu apa yang akan dilakukan atau yang direspon oleh Fed. Nah, bagaimana dengan outlook DXY-nya sendiri? Kalau kita lihat dari DXY-nya, potensi penurunan sudah sangat-sangat layak dan kemarin sudah menembus zona support yang kita miliki, bahkan bagian rising wedge sudah confirm berhasil, dan sekarang kita masih juga bertanya apakah ini akan lanjutkan penurunan apa tidak. Nah, sementara untuk bagian yang ini kita akan gunakan areal garis trend line ataupun areal trend channel. Nah, kalau Anda gunakan trend channel, silakan gunakan parallel channel seperti ini. Kalau di MT4, Anda bisa gunakan trend channel seperti itu. Ya, nah ini adalah areal yang mungkin akan kita awasi. Yang artinya ini agak berkebalikan, berseberangan dengan apa yang terjadi di grafik US bond ataupun obligasi tadi. Ya, kalau misalkan kita lihat ini adalah dalam fase penurunan. Artinya kalau dia sampai mendobrak area resisten, itu berarti penguatan dolar akan kembali terjadi, yang berarti akan menekan sisi emas. Nah, ekspektasi kita kali ini, karena dia dalam pergerakan penurunan, trend channel penurunan, maka otomatis di area resisten 91.50 atau 91.70, kurang lebih nanti dia akan terjadi rejection dan kembali turun, dan ekspektasi saya dia harus berada di bawah area tengah ini. Kenapa? Karena kalau misalkan dia berada di area tengah, ini masih 50-50, yang artinya bisa saja mengalami kenaikan ataupun penurunan. Relatif berbeda kalau misalkan sudah berada di bawah area garis tengah, yang mana area garis tengah ini, kalau misalkan dia area supportnya tersentuh kurang lebih 91.21, kita masih bisa berharap ini akan terjadi penembusan. Technical view 12 Maret 2021, emas di jam 12:18 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1727 atau 1727.80 dan low 1716.70. Running price tertahan di 1718.60. Oke, ini ada sedikit hal yang memang harus kita pertegas terlebih dulu terkait dengan keadaan atau kondisi dari candlestick yang kemarin terjadi. Ya, penutupan di hari Kamis ternyata ditutup dengan shooting star. Tadi pagi saya sempat men-share juga, ada saya tandai remarks di situ ada kondisi shooting star tersebut, yang artinya kemungkinan potensi penurunan akan relatif terjadi. Tapi kalau kita compare dengan grafik H4-nya memang agak relatif berlawanan. Ya, ini menandakan akan terjadi penurunan, walaupun ini bisa saja konfirmasinya harus menunggu candlestick hari ini. Jadi walaupun shooting star yang terjadi ini memberikan pertanda ataupun sinyalmen, tapi kondisi dari penurunan sendiri harus terkonfirmasi dari candlestick berikutnya, yang artinya candlestick hari inilah yang akan menentukan. Kalau ini jadi bearish kembali, maka di hari Senin kita akan mendapatkan pola penurunan lanjutan ataupun kelanjutan dari
konfirmasi shooting star. Lalu kemudian area 1744 tetap menjadi area yang paling menentukan, kemudian 1690 ataupun 1693 atau kurang lebih yang paling dekat adalah 1693, 1698 itu akan menjadi teritori yang sangat penting, yang artinya masih tetap membayangi. Ya, jadi saya tidak bilang bahwa ini akan sangat-sangat bullish kecuali dia bisa sustain di atas zona 1744. Lalu kemudian juga kalau kita lihat atau compare dari grafik hampa. Nah, ini bagian dari falling wedge yang kemarin sudah terkonfirmasi, dia bergerak dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat sempurna. Target dia sebetulnya dia sudah mencapai area 1737 ataupun 1738, dan artinya kemarin pun dia sudah sampai sini ya, 1739.60. Nah, tinggal masalahnya apakah dia akan mencapai titik puncaknya dari hitungan kedua ini apa tidak. Karena kemarin kita menggunakan ini titik 1, ini 2, ini 3, 4, 5, dan ini adalah breakoutnya. Artinya, kalaupun misalkan kita perkirakan dari target yang harusnya terjadi sampai mana, target yang seharusnya terjadi adalah di titik 2, yang ternyata kalau kita tarik itu adalah berada di 1760. Nah, meskipun kemarin juga yang saya garis bawahi adalah area 1737, 1738 akan menjadi teritori yang sangat-sangat mengganggu, yang artinya berarti ini adalah salah satu faktor resisten selain dari area 1744 di grafik daily chart. Dan juga kalau misalkan kenaikan itu bisa melewati area ini, barulah kita bilang ada peluang untuk kenaikan lanjutan. Tapi jangan lupakan kita masih di bawah zona teritori ini. Ya, jadi penurunan masih akan membayangi. Tapi kalau Anda ingat di video pekan lalu saya sempat mengatakan someday ini akan mendekati area resisten dan kemungkinan potensi tersebut akan menantikan dorongan yang jauh lebih besar. Jadi harap bersabar, kemungkinan bullish pun masih tetap berjenjang, tapi jangan lupakan pula area penurunan yang akan terjadi kalau ternyata gagal melewati zona 1737 kembali. Nah, untuk hari ini, of course, 1737 itu adalah area yang sangat-sangat menjadi PR kita di minggu lalu, di mana area ini kembali terulang ya. Dan di sini pun kalau Anda perhatikan polanya, memang ini sudah breakout, kemudian ini adalah swing low-nya, kemudian kalau kita kategorikan apakah ini pullback, ya pullback-nya equal dengan area ini, tapi juga jangan lupakan yang paling awal saat dia breakout itu pun menjadi area pullback juga. Saya perkirakan atau ekspektasi kita akan tertahan terlebih dulu di area 1709, kemudian nantinya di sini akan pullback. Nah, nantinya skenario mungkin kita akan berubah. Jadi kalau misalkan Anda sudah menggunakan stop loss, it's okay. Itu adalah jaring pengaman Anda. Lalu nanti kita perhatikan sampai pertengahan malam, kira-kira sampai areal mana dia mengalami penurunan. Kalau ternyata areal ini 1710 relatif gampang ditembus, atau let's say 1709 ditembus, hati-hati, maka mungkin saja Anda melakukan switch strategi, langsung switch untuk melakukan sell on breakout, yang kemungkinannya adalah di area 1705. Tapi ekspektasi saya kali ini, kalaupun dia mengalami penurunan lalu terhenti di 1710, lalu kemudian Anda jangan tergesa-gesa untuk men-switch strategi, tapi perhatikan terlebih dulu swing high-nya yang akan terjadi. Karena ekspektasi saya, kalau memang ternyata ini sampai ke 1710, maka swing high berikutnya itu akan menjadi area right shoulder. Ya, betul sekali. Ini akan menjadi area left, kemudian ini bagian head, ini kemudian pantulannya nanti akan menjadi area right shoulder. Nah, makanya untuk hari ini Anda perhatikan terlebih dulu. Jika memang ternyata stop loss kita tersentuh 1714.00, it's okay. Lalu kemudian Anda perhatikan terlebih dulu dari keadaan market. Kalau ternyata memungkinkan seperti yang tadi reaksinya, begitu turun di area ini, kemudian ini ada memberikan swing high, maka kemungkinan swing high berikutnya itu kita asumsikan sebagai area right shoulder. Nah, artinya apa? Akan terjadi penurunan lebih lanjut di bawah zona 1709 ataupun 1708. Barulah kita melakukan switch strateginya saat dia melakukan swing high kembali. But untuk hari ini kita masih tetap akan menantikan apa yang terjadi di pertengahan malam dengan rilis data Michigan Consumer Sentiment Index, lalu kemudian efek dari stimulus Biden ini masih memang belum berasa, dan kita garis bawahi seperti apa yang sempat saya berikan di 2 minggu terakhir, termasuk juga materi webinar kemarin, bahwasanya kita masih menunggukan apa yang akan dilakukan oleh Fed atau Federal Reserve terhadap kenaikan imbal hasil atau yield. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.